ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولا لن نتخلى ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, wabil khusus para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para inohong. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita pagi hari ini selepas menunaikan sholat subuh berjamaah untuk bertolabul ilmi, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah dan bagian tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan iman kita di pagi hari ini betul-betul menjadi pertemuan iman yang memantaskan kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan di dunia dan bersama penuh kebahagiaan kelak di surga. Ibu dan bapak jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kajian pagi hari ini cukup sederhana. Kita akan berta'aruf, berkenalan dengan salah satu nama Allah yang hanya disebut satu kali di dalam Al-Quran, tetapi nama ini betul-betul menjadi penting karena kita sering mengucapkan salah satu kata di nama ini setiap kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain di kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama nama Allah Assalam, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan nama ini tadi kita sudah sampaikan ketika selesai melaksanakan sholat dengan Assalamualaikum warahmatullahi dan Assalamualaikum warahmatullahi, karena sholat itu iftitah bit takbir wa ikhtimah bit taslim. Salat itu diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, nama Allah As-Salam hanya kita temukan di satu ayat saja, yaitu di surah Al-Hasyr ayat 23. Saya yakin bapak ibu sudah hafal ayat ini. Kalau ada yang belum hafal, innalillahi wa inna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Baik, secara bahasa Bapak Ibu sekalian, assalam itu kata para ulama memiliki 5 makna. Yang pertama assalamatu, keselamatan. Yang kedua as-sihatu, kesehatan. Yang ketiga al-khairu, kebaikan. Yang keempat al-hisanatu, penjagaan dari Allah. Dan kelima as-sa'adatu, yaitu kebahagiaan. Jadi ketika Bapak Ibu mengucapkan Assalamualaikum, sebetulnya kita sedang mendoakan saudara kita dengan 5 doa terbaik. Semoga Anda dalam keadaan selamat, sehat, penuh kebaikan, dijaga oleh Allah, dan hidup penuh dengan kebahagiaan. Itulah 5 doa yang terkandung di ucapan Assalamualaikum. Kira-kira dalam gak Bu? Makanya Rasulullah mewajibkan siapapun yang mendengar salam untuk menjawab. Kenapa? Karena kalimat salam
yang kita ucapkan kepada saudara kita yang lain itu mengandung makna yang begitu dalam. Semoga Anda senantiasa selamat, sehat, dalam kebaikan, dijaga sama Allah dan hidup penuh dengan kebahagiaan. Sama nggak dengan kalimat selamat pagi, Bu? Sami itu bentenan naon, Ibu. Selamat pagi naon pokoknya anggar kita marudatnya, Bu. Nah begitu. Saya sedang tidak memindahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab, Pak. Tetapi memang kalimat sapaan-sapaan yang diajarkan oleh Rasulullah itu mengandung makna yang sangat dalam itu. Ya kan? Wah, Ustaz Dedi mah mau merubah dari selamat pagi ke assalamualaikum. Tidak, Bapak Ibu. Boleh juga kita mengucapkan selamat pagi, cuma makna doanya sedikit ya, Pak. Semoga pagi Anda dalam keadaan selamat dari orangna anggar udah gitu Pak ya. Kayak begini Bapak Ibu sekalian. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza huyyitum bitahiyatin fahsanu minha urudduha." Kalau kita diberikan kebaikan oleh orang, maka apa harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau kita diberikan kebaikan oleh orang, apa harus kita lakukan? Berterima. Bagaimana cara berterima kasihnya? Ternyata Bapak Ibu kata Al-Quran, idza huyyitum bitahiyatin fahsanu minha. Kalau kita diberikan kebaikan oleh orang, balas dengan yang lebih baik. Aurudduha atau setimpal. Jadi cukup gak bilang nuhun, Bu, atau thank you? Itu kata Al-Quran. Jadi cara dan adab, Pak, membalas kebaikan itu adalah bi ahsani minha. Kita balas dengan yang lebih baik, atau rudduha yang semisal dengannya. Kalau tidak bisa, pintakan kepada Allah untuk membalaskan kebaikan dia dengan yang lebih baik. Mengucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Apa artinya, Bu? Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Sami teh sareng nuhun. Nuhun aya doana teh Bapak Ibu. Kan teh Pak, eta si Ustaz Dedi membahasa Arab kan tidak Bapak Ibu ya. Itu warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang memberikan kebaikan kepada kita, balaslah dengan yang lebih baik. Ketika tidak bisa membalas, pintakan kepada Allah untuk bisa membalaskannya dengan balasan yang lebih baik, dengan mengucapkan kalimat jazakumullahu khairan katsiran. Kalau perempuan apa, Bu? Kalau laki-laki jazakallah, kalau perempuan da ieu sok teh bali Bu ka abdi Ustaz jazakillah terus Ibu. Memang abdi itu saha gitu sekalian. Kita jamaah Pak Haji, Ustaz jazakillah tausiahnya. Memang abdi teh kerudung gitu Bapak Ibu sekalian ya. Laki-laki jazakumullah, perempuan jazakunallah atau jazakallah, laki-laki perempuan jazakillah. Sami teh sareng kalimat nuhun, terima kasih benten Bapak Ibu ya. Maka Ibu dan Bapak sekalian yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ini makna assalam, Pak. Dia kalimat yang sering kita ucapkan setiap kita bertemu dengan yang lain, tetapi boleh jadi saat ini kita belum tahu maknanya ya Pak, hanya sekedar sapaan saja. Padahal ternyata maknanya sangat dalam sekali. Ada doa-doa terbaik yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Ibu dan Bapak disapa Assalamualaikum, jawabnya bagaimana Pak? Tambah lagi Ibu, biasanya minha, tambah warahmatullah. Kalau orang bilang Assalamualaikum warahmatullah, jawabannya apa? Warahmatullah. Kalau orang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa? Terus panjangkan atau apa Ibu? Daya Bapak Ibu ya. Sudah segitu ya doa hadisnya warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu, di kesempatan pagi hari ini saya akan kenalkan kepada Bapak Ibu makna nama Allah As-Salam. Ini indah sekali. Ada 4 makna kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, siapa Allah As-Salam itu? Yang pertama, innallaha salimat af'aluhu min kulli syarrin, yaitu Allah yang selamat perbuatannya dari keburukan. Mari Bapak Ibu saya tanya, ada enggak perbuatan Allah yang buruk?
Ada tidak, Bu? Apakah Bapak Ibu sering mengalami hal yang buruk? Pernah atau sering, Bu? Mari Bapak Ibu kita pahami, Allah tidak pernah berbuat buruk. Kita sering mengalami hal. Bagaimana cara memahaminya coba? Allah itu Bapak Ibu al-muhsinu ilal ibad. Apapun yang Allah berikan kepada hambanya semuanya baik, Pak. Tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Tapi pernah kita mengalami hal yang buruk? Nah, bagaimana cara memahaminya? Karena kalau Bapak Ibu tidak bisa memahaminya, Pak, kata para ulama, setidaknya akan menimbulkan 3 penyakit di hati. Yang pertama al-ya'su billah, putus asa kepada Allah. Ya Allah, aku tidak kuat dengan semua ini. Ayat apa nyaris gitu. Ya Allah, beban ini di luar kemampuan aku. Ayat itu Bapak Ibu. Itu penyakit buruk namanya al-ya'su, keputus asaan. Kalau kita tidak bisa memahami ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Ada nggak Bapak Ibu orang yang bilang, ya Allah kau zalim? Ada tuh, Bu? Allah kau masih sayang nggak sih sama aku? Atau di bahasa kita dulu? Ayat tuh. Ada, Pak. Kenapa? Karena orang tidak memahami Allah yang tidak pernah berbuat buruk, sementara kita sering mengalami hal buruk. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu? Al-ghadab billah, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa salahku kau berikan aku musibah seberat ini? Kata Allah harus Bapak Ibu ya. Begitu. Ada yang kayak gitu, Pak? Nah, bagaimana cara memahaminya? Coba Bapak Ibu sekalian. Karena boleh jadi ada di antara kita yang saat ini Pak sedang diuji dengan, katakan tanda kutip Pak Haji ya, keburukan itu, musibah, kehilangan, sakit, apalagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ada punya masalah tidak? Nggak usah dijawab Bapak Ibu. Ini wajah-wajah penuh dengan keimanan. Saya tidak suudon ya Pak ya. Ini bagaimana cara memahaminya Bapak Ibu? Maka lihat kata para ulama Bapak Ibu. Kata para ulama, Pak, musibah dalam hidup kita itu seperti pisau bedah di tangan dokter. Contoh Bapak Ibu, ada dokter yang sedang mengoperasi pasien, Pak, katakan penyakit tumor. Mudah-mudahan di sini yang sedang diuji dengan sakit segera Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain. Ada pasien punya penyakit tumor, dibedah kulitnya oleh dokter, dirobek dagingnya, Pak, diputus urat sarafnya, dibongkar tulangnya sampai darah kemana-mana untuk diambil tumor itu. Dokter sedang menyakiti atau sedang menyelamatkan? Saya ulang Bapak Ibu ya. Ada dokter yang mengegang pisau bedah, Pak, kulitnya dirobek, dagingnya dibelah, tulangnya dibongkar, uratnya diputus, Pak, untuk diambil penyakit itu. Dokter sedang menyelamatkan atau sedang menyakitin? Sok, Pak. Sok, nyakitin atau menyelamatkan, Pak? Menyelamatkan. Tujuan dokter nyakitin, menyelamatkan. Allah pun demikian dalam hidup kita, Pak. Kadang hati kita dilukai, Pak, perasaan kita disakiti, betul kan? Air mata kemana-mana Bapak Ibu sekalian, untuk diambil sesuatu itu dari kehidupan kita kan? Sama seperti dokter Allah itu, Pak. Kadang merobek, kadang membelah, kadang memutus, tapi bukan untuk menyakitin, tapi untuk menyelamatkan, Pak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah di tangan kita seperti pisau bedah di tangan dokter. Kalau pisau bedah di tangan Bapak mungkin nyakitin tuh. Tapi di tangan dokter menyelamatkan. Demikian juga musibah, Bu. Seakan-akan musibah itu nyakitin tapi sebetulnya So, Bapak Ibu lihat, gara-gara orang dapat musibah dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian. Saya, Pak, sering kajian di beberapa LP bukan LV ya. Lembaga pemasyarakatan, Pak. Kajian subuh, kajian apa gitu Bapak Ibu sekalian. Kita sangka, Pak, orang-orang di sana itu seakan-akan tidak bebas ya, Pak. Demi Allah Bapak Ibu, banyak yang ustadz, setelah saya kesini saya itu nikmat ibadah, Pak. Setelah saya masuk ke sini saya jadi bisa mengenal Allah. Ada juga Bapak seorang pejabat di Bandung, Pak, itu sudah hafal 18 juz.
Yang kalau nggak masuk ke sana mah boro-boro bisa baca Al-Quran itu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin hafal 18 juz harus bagaimana, Pak? Hafalkeun, Pak, bahasa Jawa. Ustaz, ternyata tenang di sini saya menemukan Allah, saya nikmat ibadah, saya nikmat ngaji. Ternyata Bapak Ibu ada kenikmatan-kenikmatan yang dia temukan setelah Allah berikan Masya Allah itu. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang saat ini dekat dengan Allah gara-gara dihantarkan musibah di masa lalu? Coba 1, 2. Oh, jinuduhnya, Pak. Ada, Pak. Gara-gara kehilangan, ya Pak ya, kehilangan pekerjaan, kita jadi akrab dengan Al-Qur'an. Itu cara Allah, Bapak Ibu sekalian. Betul, Pak? Contoh begini, Bapak Ibu sekalian. Contoh. Misalnya Bapak dan Ibu, kita bawa anak kita ke rumah sakit. Kata dokter, Pak, Bu, ini tangannya harus diamputasi. Karena kalau nggak diamputasi penyakitnya menyebar. Sebagai orang tua mengizinkan nggak dokter itu mengamputasi tangan anak kita? So, Bu. Kata dokter, itu harus diamputasi jarinya. Karena kalau tidak diamputasi nanti menyebar penyakitnya, mengancamnya nyawa. Bapak Ibu orang tua akan mengizinkan nggak dokter mengamputasi jari anak kita? Kenapa tidak ada yang jawab, Bapak Ibu sekalian? Pasti mengizinkan ya, Pak? Ketika kita mengizinkan, Bu, untuk menyakitin, untuk menyelamatkan. Demikian juga Allah, Pak, dalam hidup kita kadang mengamputasi kesehatan kita, betul, Pak? Mengamputasi harta kita. Untuk apa? Bukan nyakitin, Bapak Ibu, Allah itu. Makanya teorinya Bapak Ibu sekalian, la tangdur ila ma yangziru minal matar, walakin ungdur ila ma dasayanmu. Coba diulang, Bu. Terus Allahumma ahya wa ribut. Tidur. Jangan lihat hujan yang jatuhnya, tapi lihatlah apa yang ditumbuhkan setelah hujan jatuh, Pak. Saya ulang, jangan lihat hujan yang jatuhnya, tapi lihatlah apa yang ditumbuhkan setelah hujan jatuh. Upami Bapak Ibu ningali hujan jatuh na unggul, rudet tuh, Bu. Rungsing tuh. Hujan deui, Pak. Tapi lihatlah apa yang ditumbuhkan setelah hujan jatuh. Sok, Bapak Ibu. Udara bersih, Pak. Tetangkalan subur, cupang sarehat. Ya kan, Bapak Ibu ya? Allah tidak menjatuhkan hujan kecuali untuk menumbuhkan banyak kebaikan. Demikian juga musibah, Bapak Ibu. Kadang kita disakitkan kesehatan kita, Pak Haji ya. Kadang diambil ini, diambil itu untuk memberikan banyak kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, Allah itu tidak pernah berbuat buruk. Keburukan hanya ditugasi sesaat saja untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan dan membahagiakan. Sok saya tanya kepada Bapak Ibu, yang membuat kita dekat dengan Allah kesempitan atau kelapangan? Coba, banyak mana, Pak, yang dekat dengan Allah itu lewat kesempitan atau lewat kelapangan? Kesempitan. Ar-ruju' badal musibah, ar-ruju' ilallah. Kalau orang dapat kesempitan, dapat musibah, biasa kembali kepada siapa? Maka ada yang menanya, Ustaz, Allah di mana? Di pojok, cenah, Pak. Kenapa Ustaz Allah di pojok? Karena kalau orang sudah terpojok, ingat. Nah itu, Bapak Ibu sekalian. Allah itu di mana? Di pojok. Karena kalau orang sudah terpojok selalu ingat. Jadi paling banyak orang itu ingat Allah, Bu, dalam kesempitan atau dalam kelapangan? Bapak Ibu ingin jauh atau ingin dekat dengan Allah? Kalau begitu pilih kelapangan, pilih kesempitan. Saya ulang lagi. Apapun yang sedang Allah berikan, jangan pernah jauh dari. Tapi Bapak Ibu saya sampaikan, Pak, kalau kesempitan membuat kita dekat dengan Allah, jangan-jangan Allah itu terus akan berikan kesempitan loh, Pak. Karena kata Allah, aku tahu kau dekat dengan aku kalau aku sudah berikan. Maka Bapak Ibu teorinya, dekat dengan Allah lewat kelapangan harus lebih hebat daripada dekat dengan Allah lewat
Pintar agar Allah terus berikan kelapangan. Dan kita mah tuh Pak lagi sibuk jarang ke masjid. Tapi lagi sedang banyak masalah di masjid deh Bu, sampai sujudnya 10 menit itu Pak. Kata si bapak yang lain, Pak, ada masalah yang berat gara-gara sujudnya 10. Kita kan begitu. Mari kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah lewat kelapangan, harus lebih hebat daripada dekat dengan Allah lewat agar Allah terus berikan kelapangan. Bapak Ibu setuju ini? Nah, ini yang pertama. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah kejawab, Allah tidak pernah berbuat buruk. Keburukan hanya sedang ditugasi oleh Allah sesaat saja untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan membahagiakan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kata Al-Quran, nanti di surga Bapak Ibu akan sering mengucapkan 3 hal. Di surat Yunus, kira-kira kalimat apa saja? Di surga ibu dan bapak akan sering mengucapkan 3 kalimat. Surat Yunus Bapak Ibu, kira-kira kalimat apa saja? Punten saya banyak bertanya ibu bapak ya, karena kalau monolog saya khawatir baru 15 menit Bapak Ibu sudah ingin bismika Allahumma ahyawam. Saya masih di depan meja, Bapak Ibu sudah ke Sidratul Muntaha itu ya. Makanya punten banyak ditanya. Kata Allah di dalam Al-Quran, penduduk surga akan sering mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, subhanallah. Kenapa Bapak Ibu? Karena betapa indah surga yang sudah Allah janjikan itu Pak, yang sampai saat ini kita tidak akan bisa membayangkannya Pak. Makanya saya tanya Bapak Ibu sekalian ya, punten Bapak dan Ibu, kita lihat setelah usia 40 tahun Pak, Allah itu mengembalikan kita ke 0 ya Pak. Wa ma nu'ammirhu nunakkishu. Jadi semakin terus usia kita, semakin banyak yang dicabut dari nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Kulit sudah mulai mengeriput Bu. Stamina sudah mulai fisik sudah mulai melemah. Itu di usia berapa Bapak Ibu? 40 tahun. Surat Qaf ayat 15, Al-Ahqaf ayat 15. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa di usia 40 tahun ke atas Allah lemahkan fisik kita Pak? Allah keriputkan kulit kita, Allah pudarkan pesona kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Satu Bapak Ibu sekalian, karena Allah sangat sayang sama kita. Apa buktinya? Ingin Pak mengistirahatkan kita dari banyak kemaksiatan itu. Itu yang pertama Pak. Makanya Bapak Ibu ketika usia 40 tahun ke atas, kulit sudah mulai mengeriput Bu ya, fisik sudah mulai melemah, stamina sudah mulai menurun Pak ya. Ibu kan dulu ketika usia 20 tahun masih imut, sekarang sudah Ibu yang bilang lah Bu ya gitu. Suami Ibu ketika 20 tahun masih subhanallah, sekarang sudah Kenapa Pak? Allah itu bikin kita lemah, tidak seperti batu, makin lama makin kuat, bahkan makin ini Bapak Ibu. Satu, karena Allah mencintai kita Pak, ingin menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Mengistirahatkan kita dari banyak kemaksiatan. Ada nggak Bapak Ibu saat ini orang-orang yang sudah berhenti dari kemaksiatan gara-gara faktor usia Pak? Banyak tuh. Bilangnya apa? Ustadz, sanes teu hoyong tapi terus tekiat. Kan ada Bapak Ibu ya? Itu Allah mencintai kita Bapak Ibu sekalian. Andaikan fisik Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, tetap prima, boleh jadi kita tidak berhenti dari kemaksiatan itu. Beres tuh Pak? Saya sekarang sudah masuk usia 40 tahun Pak. Sudah mulai dulu kieu, dulu baong, dulu jarambah. Sekarang sudah mulai berhenti dari banyak kemaksiatan. Makanya Bapak dan Ibu, semakin menua fisik kita dan semakin meninggalkan banyak kemaksiatan, itu tanda Allah mencintai kita. Sebelum kita pulang, Allah istirahatkan kita dari kemaksiatan. Saya nggak yakin Pak, bapak-bapak di sini yang sudah 40 tahun ke atas masih nongkrong di dago apa sampai jam 2, saya nggak yakin. Tapi sampai subuh itu Pak. Tanggung subuh itu Bapak Ibu ya. Leres lah Bapak Ibu. Ustadz sanes teu hoyong tapi terus isin, aya tuh Pak.
Itu cara Allah menyelamatkan kita. Ustaz sanes tos hoyong tapi tos dekiat, itu cara Allah menyelamatkan kita. Ada di antara Bapak Ibu sekarang Pak yang sudah beli tiket untuk nonton Coldplay di Jakarta? Saya yakin nggak ada, itu mah anak-anak Bapak Ibu sekalian, iya kan? Bentar pasti Coldplay Bapak Ibu. Tiket kita 11 juta kira Bapak Ibu, Masya Allah ya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mulai melemah Pak di usia 40 tahun ke atas, itu tanda Allah sudah memuliakan kita, menghentikan kita dari banyak dosa Bapak Ibu sebelum kita pulang. Jadi melemah itu tanda ya Allah hentikan kita dari banyak maksiatan. Makanya kalau saya lagi ngaji Pak, mulai ada yang melemah, itu jangan diganggu, itu tanda kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kan di surat Al-Anfal itu Pak, pertolongan Allah kepada para sahabat di perang Badar Pak ya, sampai meraih kemenangan. Itu pertamanya apa? Diberikan rasa ngantuk Pak. Para sahabat tertidur, bangun, kemudian berperang dan meraih kemenangan. Makanya kalau saya lagi ceramah ada yang ngantuk sampai tertidur, jangan dibangunkan Bapak Ibu. Itu orang-orang yang sedang mendapatkan pertolongan Allah untuk meraih kemenangan itu ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa setelah usia 40 tahun ke atas itu fisik kita melemah, mengerut ya Bu? Ibu ketika usia 20 tahun Bu dijebai ke suami kan langsung kembali ya Bu. Sekarang coba dijebai ke suami berapa hari baru kembali? Satu, itu tanda Allah memuliakan kita Pak. Yang kedua, tanda Allah membahagiakan kita. Ustadz, kenapa setelah usia 40 tahun ke atas fisik kita itu melemah? Tanda Allah membahagiakan kita Pak. Karena kita sudah sangat dekat dengan penyambung segala kenikmatan. Saya ulang lagi, karena kita sudah sangat dekat dan penyambung segala kenikmatan. Kira-kira apa itu Bapak Ibu sekalian? Al-maut, kematian Pak. Ustadz, benar kematian itu penyambung segala kenikmatan? Iya Bu. Satu, setelah kematian kita, kata Nabi, raudhah min riyadil jannah, Bapak Ibu akan mendapatkan alam barzah seindah taman-taman surga. Hadis Tirmidzi Pak. Kenikmatan yang kedua setelah kematian apa Bapak Ibu? Wa anna faratahum alal haud, tangan kita akan digandeng Rasulullah menuju telaga haud. Hadis Muslim Pak. Yang ketiga, kenikmatan setelah kematian kita itu apa Bapak Ibu? Yang ketiga adalah akan mendapatkan surga yang tak mungkin kita bisa bayangkan keindahannya saat ini. Kholidina fiha, yang kekal di dalamnya. Kenikmatan yang keempat Bapak Ibu, ru'yatullah, akan melihat Allah, dan itu senikmat-nikmat Bapak Ibu nanti adalah nikmat di akhirat. Hadis Muslim. Dan yang kelimanya, bertemu lagi dengan orang-orang tercinta yang saat ini sudah tiada gara-gara kematian mereka. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim. Bapak Ibu akan dipertemukan lagi dengan orang tua, dengan pasangan yang sudah tiada nanti di akhirat. Semua kenikmatan ini datang setelah apa Bapak Ibu? Setelah apa? Kematian. Dan usia 40 ke sana sudah sangat dekat dengan penyambung kenikmatan itu. Jadi seharusnya kita bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia tidak? Atau keeng Bapak Ibu? Perhatikan Bapak Ibu, kematian itu menyambungkan kita dengan 5 nikmat. Pertama apa tadi Bu? Alam barzah seindah taman surga. Nikmat kedua, digandeng tangan kita oleh Rasulullah menuju telaga haud. Nikmat ketiga, mendapatkan surga. Nikmat keempat, ru'yatullah. Nikmat kelima, bertemu lagi dengan orang-orang tercinta. Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu, kematian itu ditakutkan, dirindukan? Tuh. Saya ulang lagi dari awal. Seharusnya Bu, kematian itu diinginkan, ditakutkan?
Tapi jangan minta kematian, Pak. Itu keputusasaan namanya. Ya Allah, cabut. Jangan, Bu. Itu putus asa namanya. Betul nggak, Bu? Kematian itu indah, Pak. Coba angkat tangan di sini, siapa yang sudah rindu kematian? Aduh. Coba saya tanya, Pak. Lebih rindu, lebih takut? Kenapa? Karena hati kita tidak bisa dibohongi tentang siapa kita saat ini di mata Allah, Pak. Mungkin kita masih banyak dosa, ya Pak ya. Mungkin belum banyak amal, Bapak Ibu sekalian. Betul? Makanya seharusnya kita ini bahagia, malah rudet. Mudah-mudahan Bapak Ibu kekhawatiran di hati kita ini, Pak ya, membuat kita semakin nikmat dalam ketaatan kepada Allah, Pak. Mudah-mudahan membuat kita semakin terus, Pak, ini istiqomah bersama Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang terus diistiqomahkan dalam kebaikan di dunia agar kita betul-betul nanti bisa bersama sampai ke surga. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa kita sholat harus di masjid, Pak, bersama-sama? Tuh, Bapak Ibu, kenapa kita sholat berjamaah di masjid? Ibu-ibu di rumah atau di masjid, Bu? Kenapa harus berjamaah, Pak? Tuh, mungkin Bapak Ibu tahu ini kewajiban sudah berpuluh-puluh tahun tahunya, Pak. Tapi hikmahnya apa coba? Tidak sekedar pahala, Pak Haji. Tidak sekedar silaturahim, Pak Haji, Ustaz. Tidak hanya khusyuk, Bu. Ayo sok. Enggak apa-apa, salah juga, ayo. Tetapi Rasulullah SAW, Pak, menyuruh kita sholat berjamaah. Hadis Muslim dari Anas bin Malik. Kenapa? Nanti kata Rasulullah, Pak, tidak ada yang paling semangat di akhirat mencari saudaranya kecuali seorang mukmin itu, Pak. Tidak ada yang paling semangat di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya. Kenapa? Karena tidak menemukannya di surga. Hadis Muslim, Pak. Sampai datang kepada Allah, wa yaquluna rabbana, ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di mana? Di surga. Yusalluna ma'ana wa yasummuna wa yahajjuna. Padahal ketika di dunia kami saum bareng, kami taat bareng, dan kami sholat bersama-sama. Apa kata Allah? Akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkanlah ke dalam surga. Jadi kenapa kita bersama-sama, Bu, sholat ini? Karena kita, Bapak Ibu sekalian, punya harapan nanti saling mencari, saling menyelamatkan di akhirat ketika tidak saling menemukan di mana? Tuh, Bapak Ibu. Saya tanya kepada Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu sudah yakin kita menjadi ahli surga? Coba angkat tangan yang sudah yakin, Pak. Aduh, asal ragu. Boleh jadi ada di antara kita yang penuh kekhawatiran ya, Pak ya. Termasuk saya, Bapak Ibu. Terus, betul kan, Pak? Akibat dosa ya, Pak, kemaksiatan di masa lalu, ibadah belum benar. Kalaupun kita tidak layak menjadi ahli surga, yang lain akan mencari, Bu, dan bertanya kepada Allah untuk menyelamatkan kita di neraka itu, Bu. Hadis Muslim itu. Makanya semua yang hadir di sini kalau istiqomah bersama-sama dalam kebaikan seperti ini, Pak, pasti ke surga itu. Karena kalaupun ada di antara kita yang tidak layak ke surga, yang lain akan menyelamatkan kita. Sampai-sampai kata Allah, akhriju man araftum. Keluarkan kau orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga. Ini kelihatan wajah-wajah ahli surga semua, Pak. Ini wajah-wajah penuh cahaya, penuh ketenangan, Bapak Ibu. Kalau saya ngisi sampai jam 8 sudah tenang, Ibu, sudah bismika Allahumma. Ini, Pak, makanya jangan pernah tidak bersama-sama dalam ketaatan, terutama sholat. Bukan sekedar pahala, bukan sekedar silaturahim, Pak. Bukan sekedar kita mencari keutamaan 27, bukan, Pak. Tetapi Bapak Ibu, kita harus saling menyelamatkan. Kita harus saling mencari untuk bersama-sama bahagia di mana? Di surga. Itu Bapak Ibu sekalian. Apa kata Hasan Al-Basri? Istaksiru min asdiqil mu'minin fa inna lahum syafi'un liyaumil qiyamah. Perbanyaklah bersama orang-orang soleh dalam ketaatan agar nanti banyak yang nolong kita di
Di akhirat, Pak. Demi Allah Bapak Ibu, ibu dan bapak akan saling mencari itu, Pak. Untuk saling menyelamatkan bersama-sama di mana? Di surga, ya. Apalagi di sini Mas, saya pikir tidak ada yang saling menyelamatkan, Pak. Karena semuanya sudah wajah-wajah ahli surga insyaallah itu, ya. Baik, yang pertama itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Pak. Siapa Allah As-Salam itu? Innallaha dus-salamati li'ibadi. Allah yang memberikan keselamatan, Pak. Allah yang memberikan segalanya kepada hamba-hambanya itu. Saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Saya tanya Bapak Ibu. Hubungan yang paling dekat, Pak, di antara manusia itu siapa? Kata para ulama, Bu, al-um li ibnihi. Ibu kepada anaknya atau kepada bayinya itu paling kuat Bapak Ibu. Setampan apapun bapak, Pak, kalau istri sudah punya bayi itu, Pak, kita kadang tereliminasi itu, Pak. Leres tak, Pak? Ada nggak suami yang tidur di sofa gara-gara istrinya sudah punya anak? Ada yang tidur di musola? Ada kan Bapak Ibu ya? Ada Bapak Ibu ya? Karena hubungan yang paling kuat di kehidupan ini adalah hubungan antara seorang ibu dengan bayi, Pak. Kita laki-laki, Pak, punya pengalaman pernah tereliminasi lah begitu, Pak ya. Begitu. Betul Bapak Ibu? Tapi ketika si bayi ini tidur, si ibu bisa ninggalin tidak? Nyusu, mahwadah itu Bu bisa? Apalagi ibu-ibu kan punya keahlian multitasking ya, Bu. Bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Tangan kiri mahwadah, tangan kanan nyusu, kaki kiri ngepel, kaki kanan online shop kan gitu, Bu. COD itu. Sehebat-hebatnya seorang ibu kepada bayinya, Pak, ketika bayi ini tidur, dia bisa ninggalin itu. Tapi lihat ayat ini, Pak, tentang Ashabul Kahfi. 7 pemuda yang tidur di mana? Di gua. Mungkin Bapak Ibu pernah datang ke gua ini kan, ada 2 di Turki dan di Jordan itu. Saya sudah lihat dua-duanya, dan yang paling kuat Bapak Ibu mendekati sejarah adalah yang di Jordan itu, Pak. Ya kan? Apa kata Allah? Tahsabuhum aiqadha wa hum rukudun. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam gua dan mendapati 7 pemuda itu, kita akan mengira mereka hidup loh, Pak. Padahal mereka sedang tidur itu. Kenapa kita akan mengira mereka sedang bangun? Padahal mereka sedang tidur. Wa nuqallibuhum data yamini wa data simal. Karena mereka itu bolak-balik Bapak Ibu. Balik ke kanan, balik ke kiri, balik ke kanan, balik ke kiri begitu. Sehingga orang yang melihatnya seakan-akan dia sedang bangun padahal sedang tidur. Sok, bayangkan Bapak Ibu. Ada orang yang tidur 300 tahun lebih, Pak. Tapi kita mengira dia sedang bangun karena bolak-balik. Pertanyaan, siapa yang bolak-balik itu? Yang membolak-balikan. Demi Allah Bapak Ibu, bayi yang sangat dicintai oleh ibunya ketika tidur bisa meninggalkan si ibu ini. Tapi Allah, Pak, ketika kita sedang tidur, Allah tidak pernah meninggalkan itu. Betul? Tanyanya apa? Ruh kita digenggam, tetapi jasad kita dibolak-balik sama Allah. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa Allah membolak-balik jasad kita sedang tidur? Untuk merawat agar tetap sehat, Pak. Kalau Bapak Ibu tidur, Pak, terlentang begini terus tidak bergerak, ada yang tertekan di bawah ini, Pak. Dan ini nanti menimbulkan 2 penyakit, penyempitan darah dan penyempitan urat saraf, Pak. Makanya oleh Allah dibolak-balik agar kita sehat, Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak, Pak, kalau tidur motah itu tanda, Pak, Allah sedang menjaga itu. Bolak-balik gitu. Tapi bolak-baliknya bukan ke rumah ini ke rumah itu, bukan, Pak. Balik ke kanan, balik ke kiri itu. Bukan balik ke rumah ini, balik ke rumah itu, bukan. Bu, makanya kalau Bapak tidur motah, Ibu harus bahagia. Bapak sedang dijaga oleh Allah agar tetap sehat. Karena ternyata apa yang diam saja itu tanda bahwa dia itu akan kena penyakit, Bapak Ibu. Makanya Ashabul Kahfi ini sehat, Pak. Memang mukjizat dari Allah kan? Tetapi secara medisnya Allah jaga dibolak-balik begitu. Betul, Bu? Berarti suami ibu kalau makin motah, ibu harus makin bahagia. Karena Bapak sehat. Sampai ibu kata tajong murah gitu, Bu ya. Bahagia. Ini Bapak Ibu, Allah itu dalam tidur saja, Pak, Allah tidak pernah ninggalin kita itu.
Ruh kita dirawat oleh digenggam, tapi jasad kita dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makanya dulu kan teori ibu-ibu lama ya, Bu, kalau bayi itu dibedong, Ibu ya. Sampai tidak bisa bergerak, Bu. Kemudian didempet ke guling, Bu, ditutupkan ke tempat makan teh kan. Itu bayi atau pindang ya, Bu? Apa namanya itu, Pak? Kulambu itu, sikap pindang, Bu. Kan sekarang tidak begitu kan? Bayangkan Bapak Ibu, ini ayat indah sekali. Kenapa 7 pemuda Ashabul Kahfi sekian ratus tidur, tetapi fisiknya tidak rusak? Selain ini mujizat dari Allah, Allah menunjukkan Bapak Ibu ini adalah medis. Allah merawat tubuh mereka dengan dibolak balik ke kiri dan ke kanan dalam tidur itu. Saya tanya Bapak Ibu, ketika tidur Bapak Ibu ngerasa nggak digerak-gerak sama Allah? Atau merencanakan nanti malam saya akan bolak-balik 17 kali, bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Ini Allah Bapak Ibu sekalian, betul-betul menjaga, tidak hanya ketika kita sedang terjaga, tapi sedang tidur pun Allah. Maka lihat Bapak Ibu, ini ayat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ayat apa yang paling indah dalam Al-Quran? Kata Nabi, urusul Quran, pengantinnya Al-Quran. Itu surat apa? Kata Nabi, likulli urusun wa urusul Quran ar-Rahman. Setiap Quran, setiap segala sesuatu punya pengantinnya, dan pengantin Al-Quran itu adalah surat Ar-Rahman. Kenapa disebut pengantin? Simbol segala keindahan. Ketika Bapak Ibu jadi pengantin dulu, Pak, pasti memakai gaun pengantin yang sangat indah di hari terindah, karena menemukan orang yang paling indah. Ibu ada nggak, Bu, dari pengantin Ibu pakai daster? Mulai ya, Bu. Dan Bapak Ibu, surat ini Ar-Rahman, Bapak Ibu, itu kata Nabi urusul Quran, pengantinnya Al-Quran. Kenapa surat ini disebut surat terindah dalam Al-Quran? Karena memiliki 3 keindahan yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Yang pertama, surat ini diawali 1 kata, tapi bisa mendebarkan setiap dada. Apa kalimat awalnya? Apa arti Ar-Rahman? Aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Coba, menggetarkan nggak, Bu? Ar-Rahman, aku adalah Tuhanmu yang begitu mencintaimu. Yang kedua, apa keindahan ayat surat ini, Pak, yang tidak dimiliki oleh surat yang lain? Isinya 78 ayat, tapi semuanya menceritakan tentang bagaimana cara Allah mencintai kita. Makanya kalau Bapak Ibu ingin banyak tahu bagaimana cara Allah mencintai kita, baca surat Ar-Rahman. Makanya saya ketika di Mesir, Pak, ketika masih kuliah di sana, kalau ada yang menikah, itu laki-lakinya suka membaca surat Ar-Rahman. Bukan syarat, tetapi hanya kebiasaan saja. Ketika ditanya kenapa di Mesir itu banyak yang baca Ar-Rahman kalau ijab kabul, karena itu surat terindah yang pantas dipersembahkan kepada orang yang paling indah, yaitu pasangan. Dulu bapak-bapak di sini, Pak, ketika menikah baca Ar-Rahman tidak? Atau ta'awud saja? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terakhir, Bismillah. Keindahan yang terakhir, Bapak Ibu, surat ini diulang 31 kali, Pak, kalimat yang menegaskan apa yang sudah Allah berikan sudah segalanya. Itu kalimat apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu menemukan enggak kalimat ini di surat yang lain? Tidak ada. Kalimat ini menegaskan apa yang Allah berikan sudah segalanya dalam hidup kita. Pantas enggak surat ini disebut surat terindah, Pak? Di surat terindah ini ada ayat yang paling indah. Maka ayat ini disebut dengan ayat terindah di surat terindah. Ini Bapak Ibu ayatnya. Apa artinya? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah ada dalam kesibukan. Kesibukan memberikan rezeki kepada kita setiap hari. Kesibukan mengabulkan doa-doa kita. Kesibukan merawat kita di siang dan malam. Kesibukan mengijabah permintaan kita, kesibukan memaafkan dosa kita, kesibukan memenuhi segala
kebutuhan kita. Setiap hari Allah sibuk hanya ingin mencintai kita itu, Pak. Makanya wajar Bapak Ibu ayat ini ketika ditafsirkan para ulama banyak yang nangis, Pak. Begitu indah kita punya Allah ini, Pak. Yang setiap hari kesibukannya apa? Hanya ingin mencintai kita, memberi kesibukan setiap hari memberikan rezeki kepada kita, mengabulkan doa-doa kita, memaafkan dosa kita, menjaga kita di siang dan malam, memenuhi semua kebutuhan kita, Pak. Mengabulkan setiap permintaan kita setiap malam, setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Itu kesibukan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'ni. Kira-kira indah enggak ayat ini, Pak? Masya Allah itu. Kita kadang tidak merasa ya, Pak ya. Kita bangun, Pak, makan, menghirup udara, pergi kantor, setiap hari begitu. Padahal semua itu Allah siapkan setiap hari, Pak. Udaranya, ininya, itunya itu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya di sini jangan merasa sibuk, Bapak Ibu sekalian. Karena siapa yang paling sibuk? Allah, Pak. Yang paling sibuk itu Allah. Sampai la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kenapa? Karena ingin terus sibuk mengurus dan merawat kita, Pak. So, indah nggak Bapak Ibu kita punya Allah ini? Masya Allah itu. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, siapa Allah As-Salam itu? Yang ketiga, innaka idza dzakartahu sya'arta bis-salam. Kenapa Allah itu, Pak, disebut As-Salam? Karena kalau Anda menyebut namanya di hati, di lisan kita, ada ketenangan di hati kita. Demi Allah Bapak Ibu, tidak ada satu nama yang kalau kita sebut di lisan kita memberikan efek tenang di hati kita kecuali nama Allah. Sok Bapak Ibu sebut Allah, Allah. Ada ketenangan nggak Bapak Ibu? Itu hebatnya nama Allah, Pak. Ibu nyebut nama suami belum tentu tenang loh, Bu. Kalau sekarang sebutkan nama suami, belum tentu semuanya tenang gitu. Malah ada yang sedih, Bu. Malah ada yang sakit hati, betul kan? Malah ada yang ketika tenang menyebut nama pasangannya langsung tidak tenang, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sebut nama Allah, Bapak Ibu, sya'arta bis-salam. Tidak ada satu nama yang kalau kita sebut di lisan kita memberikan efek tenang di hati kita kecuali nama siapa, Pak? Maka orang yang banyak zikir tuh hatinya tenang, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah walham wala ilaha, tenang Bapak Ibu. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau Anda banyak menyebut nama Allah, hati kita akan makin. Itu kehebatan nama Allah, Bu. As-Salam, nama yang memberikan kedamaian. Menyebut namanya saja hati kita sudah tenang, Bapak Ibu. Dan demi Allah tidak ada nama yang lain yang pasti memberikan ketenangan kecuali nama Allah saja. Kita menyebut nama pasangan saja belum tentu tenang, Bapak Ibu. Betul kan? Kalau di sini insya Allah Pak kelihatan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ini kelihatan wajah-wajah ahli surga, pasangan-pasangan ahli surga, Pak. Tapi di luar sana, Pak, nyebut nama pasangannya nangis deh itu, Bapak Ibu sekalian. Coba saya tanya Ibu Bapak. Lihat Bapak Ibu, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang bagus sholatnya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin tahu bagus dan tidaknya sholatnya, saya bisa lihat, Bu, dari kalimat-kalimatnya penuh keluh kesah tidak itu. Kalau Ibu setiap hari Ibu di Facebook berkeluh kesah terus, ya, berarti memang sholat kita belum bagus, Bu. Ayat tukang sayur di depan rumah dicurhati terus, Bu, sampai semangat dagang deh, Bapak Ibu. Berat dengan pikiran itu. Ibu mudah curhat, Bu, kepada orang yang punya masalah yang sama. Kebayangkan tercipta penderitaan berjamaah itu, Pak. Ustaz, bagaimana supaya kita tidak mudah berkeluh? Karena punten Bapak Ibu, 85% Pak, orang tidak suka dicurhati. Saya ulang kembali, 85% orang tidak suka dicur. Kalau Bapak Ibu curhat sama saya akan dengar nggak, Pak? Saya akan dengar nggak, Bu? Saya akan. Saya suka tidak, Pak? Belum tentu, Pak, itu. Saya menghargai Bapak dan Ibu. Karena orang itu tidak suka dicurhati. Pertama apa, Pak? Karena orang pun punya masalah masing-masing itu. Tidak peduli dengan urusan orang lain kadang.
Sok ibu curhat sama saya. Ibu perasaannya tenang nggak bu? Perasaan ringan nggak ketika curhat sama saya? Karena sudah berbagi kan? Kalau saya makin ringan makin berat. Karena punya masalah sendiri, tambah masalah ibu nggak kasihan sama Ustadz? Ustadz, bagaimana supaya saya tidak mudah berkeluh kesah? Maka baguskan ini kata Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massal khairu man illal musa. Kecuali orang yang Ustadz, kenapa orang yang suka sholat itu tidak mudah berkeluh kesah? Nih bu, karena sholat itu lidzikri, cara untuk berzikir, ingat kepada Allah. Dan lihat ayat ini, kalau orang sudah ingat kepada Allah, hatinya tenang. Makanya Bapak Ibu, apa kalimat dari Ibnu Umar? Alaikum bidzikrillah fa inna lahu syifa wa iyyakum bidzikrin nas fa inna lahu da. Sering menyebut nama Allah agar hati kita tenang, dan jangan sering menyebut nama orang, hati kita nanti akan banyak gelisah. Jadi kalau nyebut nama Allah itu penyembuh luka di hati. Kalau sering menyebut nama orang, penyebab luka di hati. Sok Bapak Ibu lihat tetangga sedang umroh bu, teman arisan sedang ke Eropa jalan-jalan bu ya, terus sedang ke Australia, ibu sendiri banyak hutang, perasaan bagaimana? Makanya jangan sering menyebut nama orang, seringlah menyebut nama. Kenapa? Idza dzakartahu sya'arta bisalam. Karena kalau kita sering menyebut namanya, hati kita menjadi, sok Bapak Ibu banyak zikir. Maka setenang apa orang yang sering menyebut nama Allah itu Pak? Masya Allah. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf agak percepat ya Pak, karena pagi-pagi harus ke Pusdai dan ke Sukabumi ya, ada amanah. Jadi mohon izin tidak terlalu lama. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, siapa Allah As-Salam itu? Innaka idza tabaqta syari'ahu sya'arta bisalam. Yaitu Allah yang kalau kita melaksanakan perintahnya, Allah akan bawa hidup kita ke puncak-puncak salam kebahagiaan. Kalau kita mengikuti syariatnya, Allah akan tunjukkan kita ke jalan-jalan penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh keberlimpahan, tetapi oleh keindahan ketaatan kita kepada Allah. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini ayatnya. Ya Bapak Ibu, lihat. Ada nggak dalam Al-Quran kalian harus kaya maka anda akan bahagia? Ada nggak Bu? Tidak ada. Yang ada ini, barang siapa beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan berikan kehidupan yang penuh dengan kebaikan di dunia. Jadi kalau ingin bahagia bukan lewat keberlimpahan, tetapi lewat keindahan kita dalam ketaatan. Maka siapakah orang yang paling bahagia, yang paling bagus ketaatannya kepada Allah? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Siapa Pak? Bapak ngacung saya Ustadz, itu hoax Bapak Ibu sekalian. Bukan Bapak tidak bahagia, tetapi kata seorang sejarawan, anna Muhammadan as'adur rajul fil alam. Muhammad itu laki-laki paling bahagia di dunia. Muhammad itu laki-laki paling bahagia kenapa? Karena beliau yang paling hebat keimanannya, ketaatannya, ketakwanya kepada siapa? Kepada Allah Bu. Nanti saya akan bercerita di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara ketaatan itu betul-betul membawa kita ke sumber-sumber kebahagiaan. Sengaja saya tidak bahas pagi hari ini agar saya diundang lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Jadi PLO sekalian ya. Karena nggak mungkin Pak ada orang yang bahagia ketika dia tidak taat kepada Allah Pak. Mungkin dia berlimpah Bapak Ibu, tetapi belum tentu itu menjadi penunjang kebahagiaan. Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak? Nggak ada Pak. Seorang lagi, Bu, ada nggak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak? Ada nggak? Tidak ada Bu. Karena rezeki dalam Al-Quran Bapak Ibu lihat selalu berkaitan dengan ibadah. Ustadz itu dengan rumahnya gede, mobilnya banyak, uangnya banyak, tara salat, tara ke masjid, itu harta bukan rezeki Bapak Ibu.
Harta tidak berkaitan dengan ibadah, sementara rezeki sangat berkaitan dengan ibadah, Pak. Karena nggak mungkin ada orang yang tidak ibadah rezekinya banyak. Ustaz, apa hubungannya antara harta dan rezeki? Ini harus butuh penjelasan khusus, Bu, satu pertemuan. Berarti Pak Haji ini pertemuan ketiga. Nah, itu. Sengaja Bapak Ibu. Menarik kan Bapak Ibu ya? Gak pernah ada Pak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak. Harta itu tidak berkaitan dengan ibadah, Pak. Tapi rezeki sangat berkaitan dengan. Kalau orang punya banyak rezeki pasti bahagia. Tapi kalau orang punya banyak harta belum tentu. Apa bedanya? Harus satu pertemuan sekali. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang diberlimpahkan keberlimpahannya Pak, dan diperindah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu ya. Saya nanti ada satu materi Pak tentang kalau ingin bahagia, memang cara terbaik adalah semakin indahkan ketaatan kita kepada Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Lil hasanah al-itminan lis sayyi'ah ar-raibah, Pak. Ketaatan itu menenangkan perasaan, dan kemaksiatan itu menggelisahkan perasaan. Tidak ada Bapak Ibu orang yang maksiat itu hatinya tenang, itu tidak ada. Pasti gelisah kata Ibnu Abbas. Ya, oleh karena itu Ibu dan Bapak, yang keempat ini kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, maka tobak tak syariah. Kita harus melaksanakan perintah Allah. Inilah Ibu dan Bapak tentang makna Allah As-Salam. Yang pertama, Allah selamat perbuatannya dari segala keburukan. Yang kedua, Allah sibuk untuk terus memberikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, kalau kita menyebut namanya pasti akan tenang perasaan kita. Yang keempat, kalau kita melaksanakan perintahnya, Allah akan bawa hidup kita ke jalur-jalur kebahagiaan. Ya, ini untuk mukadimah pertemuan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tidak panjang lebar, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain waktu saya dan Ibu Bapak bisa silaturahim kembali dalam kajian-kajian seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang boleh disampaikan sebelum saya tutup? Saya persilahkan. Cukup Bapak Ibu ya. Kelihatan memang sudah banyak salam Pak, sudah damai, sudah tenang begitu ya. Insya Allah. Maka Ibu dan Bapak, tidak ada kewajiban kita kecuali terus absus salam, menyebarkan kedamaian, kebahagiaan bagi sesama, dan Allah sebagaimana kata Nabi akan membawa kita ke surga bisalam, penuh dengan kebahagiaan. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, wallahu yad'u ila darissalam. Allah akan membawa kita ke surga, yaitu darussalam, tempat penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Bapak Ibu, ini yang sampaikan, mudah-mudahan walaupun singkat tetapi ada hikmah buat kita di pagi hari ini. Dan saya belum merasa maksimal Pak karena keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan nanti saya bisa mengganti hari ini di pertemuan-pertemuan yang lain dengan waktu yang sudah cukup agar kita bisa leluasa untuk melingkar iman seperti ini. Saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.